Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai sitoskeleton, yaitu sitoskeleton jenis mikrotubula. Nah, sitoskeleton sendiri nanti dia akan dibagi menjadi 3, yaitu mikrotubul, kemudian yang kedua adalah mikrofilamen, dan yang ketiga adalah filamen intermediate. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Di antara ketiga itu salah satunya adalah mikrotubula. Nah, mikrotubula itu dia terbentuk dari yang namanya protein globular. Jadi dia terbentuk dari yang namanya protein globular. Nah, protein globular ini nanti dia dibagi menjadi 2 jenis. Jadi penyusun dari protein globular itu nanti ada 2. Yang pertama adalah alfa tubulin. Kemudian yang kedua adalah beta tubulin. Jadi penyusunnya nanti ada 2 jenis. Nah, kemudian dari mikrotubul ini nanti dapat dilakukan bongkar pasang. Jadi pada mikrotubul ini beberapa tipe nanti dia mampu dibongkar pasang. Nah, bongkar pasang bagaimana? Misalnya dalam rangka sel itu nanti ada mikrotubula yang nanti bagiannya itu nanti bisa dibongkar, kemudian dipindahkan ke tempat lain untuk membentuk mikrotubula baru. Nah, itu salah satu hal yang dapat digunakan pada mikrotubula. Nah, contoh dari mikrotubula itu yang pertama nanti ada yang namanya pembentuk dari yang namanya sentrosom. Jadi salah satunya adalah pembentukan sentrosom, yaitu yang digunakan dalam proses pembelahan sel. Nah, sentrosom ada di sini. Jadi ini sentrosom, di mana sentrosom itu terbentuk dari mikrotubula yang memiliki jumlah 9 buah, di mana masing-masing dari bagian dari mikrotubul itu nanti dia terdiri 3 triplet. Jadi yang dimaksud 9 buah mana? Yang dimaksud 9 buah adalah ini. Jadi ketika ini dihitung maka akan ketemu 1, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian. Jadi pada sentrosom seperti itu, di mana setiap satu bagian ini nanti dia terdiri dari 3 buah mikrotubul. Lubang-lubang ini setiap bagian ada 3 bagian, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia 9 buah dengan 3 triplet. Nah, itulah sentrosom, di mana sentrosom itu digunakan nanti ketika proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah salah satu dari potongan dari mikrotubula yang terdiri dari sentriol ini. Terlihat bahwa ini adalah bagiannya. Jadi ini garis-garis yang menunjukkan ini adalah tadi yang bagian dari mikrotubula tadi. Ini adalah yang irisan dari melintang. Kemudian yang di sebelah kiri adalah irisan sejajar. Pada bagian sentriol akan terlihat gambar yang seperti ini. Nah, jadi salah satunya adalah pembentukan sentrosom dan sentriol. Tambah ya, sentriol. Kemudian yang kedua, pada mikrotubula juga digunakan dalam pembentukan flagella, kemudian juga silia. Flagella itu adalah yang paling banyak terjadi. Flagella itu digunakan untuk pergerakan biasanya. Jadi supaya sel itu bisa bergerak, dia membutuhkan yang namanya flagella. Biasanya ditemukan pada prokariotik maupun beberapa jenis eukariotik seperti pada protista itu juga ada beberapa yang memakai flagella. Ada juga silia. Silia ini juga ada yang digunakan untuk pergerakan juga.
Dan juga ada yang digunakan untuk mengangkut lendir misalnya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Di sebelah tengah ini nanti ada gambar di mana flagela, yang atas adalah flagela. Jadi yang atas ini adalah flagela. Di mana flagela ini terdapat pada yang namanya sel sperma. Jadi ini adalah sel sperma di mana flagelanya itu adalah bagian ini. Nah, ini adalah flagelanya. Nah, flagela ini digunakan untuk pergerakan supaya sel sperma itu bisa sampai pada sel ovum. Kemudian yang bawah ini adalah silia. Yang bawah adalah silia, di mana ini ada pergerakan, power stroke, dan recovery stroke. Jadi ketika dia melakukan pergerakan, movementnya atau pergerakannya itu akan membentuk langsung seperti ini. Nah, ketika kembali melakukan recovery ke keadaan semula, maka sila itu bukan kembali membentuk langsung ke arah sini seperti ini, tapi dia sedikit gerakannya itu melunak menjadi gerakan yang seperti ini. Di 1, 2, 3, 4 adalah contoh dari pergerakan dari silia. Nah, silia nanti dia ditemukan di beberapa tempat. Contohnya adalah ditemukan pada protista, berarti ketemu di Paramecium misalnya. Maaf ini agak lemot. Kemudian juga silia juga ditemukan kalau pada manusia itu di bagian trakea. Di mana trakea ini terdapat silia di permukaannya yang nanti pada silia ini digunakan untuk mengangkut lendir. Jadi contohnya adalah ketika seseorang mengalami flu dan harus mengeluarkan dahak, misalnya salah satu yang mengangkut untuk bisa dikeluarkan yang berperan adalah silia pada trakea ini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah contoh dari mikrotubula yang ada di dalam sel yang digunakan untuk pergerakan. Kalau di sini adalah pergerakan dari vesicle. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai organela retikulum endoplasma, kemudian aparatus Golgi. Salah satunya adalah pergerakan vesicle. Nah, jadi pergerakan vesicle ini yang berasal dari retikulum endoplasma, kemudian diangkut ke dalam aparatus Golgi, saya singkat AG ya, itu salah satunya dia akan melekat pada mikrotubula untuk bisa bergerak vesicle ini. Di mana dalam pergerakannya itu membutuhkan adenosin trifosfat ATP yang dibantu oleh reseptor yang namanya adalah protein motor. Jadi vesicle itu dia tidak bergerak secara sendiri atau mungkin dapat dikatakan berenang di dalam sitoplasma, tetapi dia ternyata melekat pada substansi yang namanya mikrotubula ini yang ada di dalam sel, rangka sel, kemudian digerakkan oleh motor protein ini menggunakan yang namanya ATP hingga dia sampai pada bagian aparatus Golgi. Dari aparatus Golgi ketika dia sudah jadi, nanti juga akan keluar vesicle lagi dari aparatus Golgi yang di dalamnya mungkin ada membran sel untuk perbaikan membran sel atau protein-protein lain yang dibawa ke lingkungan ekstrasel, itu juga dia akan bergerak melalui mikrotubula. Jadi bukan bergerak sendiri, tetapi dia akan diangkut oleh yang namanya motor protein ini yang melekat pada mikrotubula. Ini adalah contoh dari mikroskop SEM, scanning electron mikroskop ya. Di sini terlihat bahwa ini adalah vesikelnya, yang bagian tengah ini. Kemudian yang ini adalah mikrotubula tadi. Jadi dia bergerak di sepanjang mikrotubula, jadi bukan berdiri sendiri, jadi dia bergerak secara otomatis lewat yang namanya mikrotubula. Jadi itu kurang lebih dari fungsi mikrotubula. Beberapa digunakan tadi untuk pergerakan, untuk pembentukan pembelahan sel ya, sentrosom ini pembentukan sentrosom, kemudian untuk pergerakan dari vesicle, pembentukan flagela dan silia, kemudian silia untuk mengangkut lendir pada manusia. Nah, itu dia penjelasan mengenai mikrotubula. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di biologi edukasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.